Ya, oke Mas Ari, saya sudah minta Semi. Nanti kalau Mas Ari mau interaksi boleh, silakan. Oke, di layar saya sudah ada tampilan seperti ini ya. Jadi saya belum login. Saya belum login sama dengan teman-teman yang lain. Kalau sudah punya akun, tinggal masuk saja. Masuknya bisa menggunakan Google, bisa juga menggunakan Facebook. Itulah kenapa tadi ada akun Facebook ya. Nah, kalau misalnya saya terbiasa menggunakan akun Facebook untuk di Canva ini, maka saya klik yang Facebook ini ya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya atau belum pernah masuk sama sekali, maka pastikan dulu jangan sampai ada masalah di sini. Nah, saya coba dulu ya. Silakan, saya persilakan teman-teman untuk mencoba dulu, baru nanti saya. Silakan dicoba dulu. Kalau ada masalah pada saat login, pada saat daftar ini, mendingan kita beresin dulu di sini. Silakan. Kalau yang ada masalah mungkin unmute sendiri gitu ya, Bun ya. Bun, boleh ngasih masukan nggak? Iya, kenapa? Gimana kalau dijelaskan saja dulu langkah-langkahnya, baru nanti tahapan praktek gitu. Ini langsung praktek, Bu Nina. Kita langsung praktek. Oh, langsung praktek ya? Iya, siap. Oke. Makasih, Bu. Ya, Mas Ari, kita langsung praktek ya. Guide teman-teman untuk melakukan hal yang sama dengan Mas Ari kan. Jika nanti ada kesulitan atau ada trouble, kita bisa diskusikan. Kalau tidak selesai materinya, bisa kita lanjutkan di grup. Oke. Jadi gini, kalau misalnya ini kan saya persiapkan seperti ini. Saya sudah siapkan video dan saya sudah siapkan handout. Di handout itu sebetulnya sudah ada. Jadi maksudnya kita kolaborasi dari handout itu dengan yang di layar saya. Contoh misalkan ya, kalau Bunda Nurul bisa udah di-sharing materi handout-nya pada peserta, mereka mungkin bisa handout-nya dibuka pakai handphone, kemudian mereka mempraktekkan di layar masing-masing. Juga bisa seperti itu. Tapi kalau kita menyampaikan materi aja, nanti takutnya nggak kekejar, banyak sekali prakteknya. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman boleh login menggunakan Google, boleh login menggunakan Facebook. Pastikan ini dulu. Perkiraan saya nggak akan lebih dari 2 menit, silakan dicoba. Dan kalau tidak ada masalah, maka saya akan lanjut ke tahap berikutnya. 1 menit silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada masalah dari teman-teman, ya biasanya tombolnya nggak ada, atau bahkan ini nggak nongol ini, yang di sini di atas ini nggak nongol, tuh biasanya suka nggak nongol ya. Tapi kalau layar depannya sudah begini, berarti sudah benar. Oke, saya anggap semua bisa ya. Saya akan klik tombol login menggunakan Facebook. Mas Ari? Ya, gimana Bu Rika? Silakan. Kalau kita pakai handphone atau kemudian pakai laptop, itu ada perbedaannya nggak? Maksudnya kelebihan kekurangannya? Oke, baik. Ini berarti pertanyaan ya. Untuk Ya. kelebihan kekurangan tentunya layar, Bun. Layar. Karena kan kalau handphone layarnya terbatas, sedangkan komputer, kalau misalkan laptop ataupun PC kan layarnya udah ketahuan ya lebih dari 13 inch. Itu, seperti itu. Jadi, tapi kalau akun kita satu, kita bisa teruskan pekerjaan kita. Contoh kita mengerjakan kartu nama di handphone di awal, ya mungkin sambil nunggu-nunggu di bis gitu ya, kita kerjakan kartu nama, habis itu kerjakan di rumah bisa. Menggunakan akun yang sama. Gitu, Ben. Oh, itu artinya kalau itu sama. Berarti semua fungsi yang ada di laptop itu, Canva yang ada di laptop itu juga ada di handphone ya? Tetap sama gitu ya? Ada, Bun. Ada. Semua fungsinya. Ada. Oh ya, makasih. Ada. Bagaimana, Bun? Ada lagi? Oke, teman-teman, tolong dipastikan bahwa kita mengaksesnya pakai canva.com, bukan nama yang lain. Oke? Kemudian nanti akan keluar tadi, meminta untuk login. Ya, minta login. Oke, setelah seandainya login, tidak
Gimana Mas? Seandainya tidak bisa login, ada juga komputer tertentu, Bun, yang nggak bisa login. Nanti muncul kayak semacam ada virus atau apapun, jadi tampilannya rada aneh. Nah, dipaksa sendiri saja, canva.com, tambahkan kata login. Udah gitu aja. Cuma itu aja. Tapi kalau lancar, ya sudah, kita bisa lanjut ya. Oke, baik. Kalau udah bisa lanjut, saya akan hilangkan layar saya nih. Jadi saya akan langsung main di layar saya saja. Kita akan membuat kartu nama. Oke ya, kartu nama. Berarti untuk teman-teman yang sudah login, sudah akan melihat tombol yang seperti saya di kanan nih, create a design. Kita sama-sama klik. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang masih belum login, ya berarti harus diberesin dulu di loginnya. Iya. Gitu ya. Ya. Nah, Ada yang beberapa itu. yang belum login tuh. Oke. Sambil menunggu, saya akan mulai ya. Ya. Gimana, Bun? Ya, silakan Mas, silakan. Mulai aja. Oke. Terus sambil kita ini. Kemudian kita cari di sini ada custom dimension, ada flyer, ada poster, ada apa nih, dan ini semuanya pakai bahasa Inggris. Kita tinggal cari aja ke bawah, di browse aja ke bawah. Pakai mouse gitu ya, kan banyak banget yang bisa dikerjakan menggunakan Canva. Pertama nih, ada flyer, ada poster, ada YouTube channel. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita hanya materi ini rencananya 2 atau 3 praktek saja. Ya, tapi mudah-mudahan tidak masalah ya. Maksudnya tidak masalah dari sisi internetnya ataupun yang lain. Nah, kita ambil yang business card. Kemudian ambil yang business card. Business card ya, ada di bawah sini ya. Dicari saja di create a design, kemudian ambil yang business card. Kalau misalnya bingung namanya, tulis aja di sini card gitu ya. Boleh juga tulis di sini card. Kalau nulis business card kan kelamaan. Cari aja card, nanti dia akan carikan di situ. Nah, dia udah nyiapin nih dimensi-dimensinya. Ada ID card, ada rec card, ada recipe card, macam-macam. Kita ambil yang card, business card aja. Saya sudah dibuka seperti ini. Dia akan buka layar baru. Sini ditunggu sebentar. Nah, sambil nunggu ini, kita ngobrol sedikit tentang di sini, layar sini. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya kerjakan ada di sini, contohnya. Ini ada di sini semua. Kalau saya scroll ke bawah, nah ini yang udah pernah saya kerjakan. Ya, ada your design biasanya. Nah, your design. Nah, di sini ada kerjaan yang sudah pernah saya kerjakan. Saya geser sedikit. Nah, ini banyak sekali yang sudah saya kerjakan menggunakan Canva. Termasuk cover YouTube saya kerjakan menggunakan Canva. Kemudian saya bikin kartu nama buat iseng-iseng percobaan menggunakan Canva. Terus saya bikin juga ucapan selamat lebaran menggunakan Canva. Nih, seperti ini. Kemudian saya bikin juga ucapan puasa kalau nggak salah waktu itu menggunakan Canva juga. Nih kayak gini, nih ada ini. Kemudian banyak sekali di belakang. Ini saya gunakan Canva. Karena apa Canva itu? Ya itu tadi, saya gampang tinggal klik, jadi gitu ya. Kalau pakai Corel, aduh kelamaan. Belum buka Corelnya, belum nyusun ukurannya. Ini di sini sudah jadi semua. Tinggal ini saja. Nah, layar saya sudah jadi. Teman-teman udah bisa ngeliat semua ya. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Kita mulai dulu dari sebelah kiri. Sebelah kiri saya jelaskan sedikit. Nah, ini adalah menu-menu pada Canva. Ada menu template, ya. Template itu kan ada layout-nya, ada tulisannya, ada gambarnya, ada warnanya udah disediakan oleh Canva. Kemudian foto-foto. Ini kalau kita, oh iya, teman-teman boleh sambil browsing yang menu yang ini ya. Silakan juga ya, supaya kalau ada masalah bisa nanti tunjuk tangan atau chat, nanti bisa dibantu kira-kira masalahnya di mana. Kemudian ini ada foto-foto yang kita mau pasang. Mas Ari. Jadi terus di sini deh. Mas Ari. Ya. Yes. Oh, boleh nggak slowly sedikit? Ini Oh, apa? Ya. Yang ini apa? Yang sebelah kiri itu gambar-gambar itu apa saja? Oke. Kita kasih Baik, contohnya. siap. Oke. Oke, Bun ya. Sebetulnya saya agak cepat, tapi tenang aja, saya akan ulang. Tenang aja. Kita sedang ada di masuk di layar ya, layar kartu namanya nih. Kita mulai dulu dari sebelah kiri, ya. Nama-namanya juga udah kelihatan sebetulnya. Ada template, ada foto, ada elemen, dan ini nggak usah diapalin. Tinggal diklik aja gitu ya, nggak usah diapalkan. Tapi dijelaskan sedikit. Contoh nih saya ambil template, kita klik template. Nah ini
adalah gambar-gambar atau layout-layout atau tulisan-tulisan yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, di sini tinggal dipilih nih, kalau kita mau milih salah satunya, tinggal kita pilih di sini. Artinya kita menggunakan template yang sudah ada. Nggak perlu kita mikir ulang lagi. Gambarnya mau apa ya, tulisannya mau bagaimana ya, layoutnya mau bagaimana ya, kita nggak perlu. Tinggal plug saja, tinggal klik langsung jadi. Ya, nih, ini baru template ya. Nah, kemudian foto-foto. Foto-foto. Nah, ini foto adalah kumpulan foto-foto yang sudah disediakan oleh Canva, baik yang gratis ataupun yang berbayar. Udah disiapkan di sini semua. Kalau saya nggak suka, nggak suka karena saya sukanya gratis, jadi saya senangnya upload sendiri. Gitu. Nah, di sini udah disiapin yang berbayar. Ya, berbayar ada, yang gratis ada. Nanti kita bisa sisipkan masing-masing. Kemudian elemen. Tadi ada template, ada foto, ada elemen. Nah, elemen itu apa? Elemen itu kalau saya bilang seperti logo-logo atau gambar-gambar, tapi bentuknya gambar ya. Lukisan, bukan foto. Beda ya. Seperti itu. Jadi kalau elemen tuh seperti ini. Kalau kita klik, di layar saya belum muncul karena agak lambat. Nah, ada bentuk lingkaran, ada bentuk awan, ada bentuk kotak, ada bentuk bulan, bulan sabit, ada bentuk bintang. Nanti bisa tergantung keperluan kita. Ini di sini. Tinggal di scroll lagi ke bawah, di browse ke bawah. Banyak sekali template-nya. Banyak sekali elemennya. Tinggal klik drop saja apa yang kita suka. Oke, kemudian nanti kita ulang lagi ketika praktek penjelasannya. Nggak apa-apa, saya sekilas dulu. Kemudian kita teks. Tadi template, foto, elemen, teks. Teks itu berarti kalau kita mau menyisipkan teks. Jadi tinggal pilih teks di sini, menu teks. Jadi kalau nanti kita bilang, silakan cari menu teks, berarti kita carinya di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Jadi kita jangan mencari-cari bagian lain, tapi carinya sebelah kiri. Nah, di sini tinggal menunggu gambarnya, kemudian nanti dipilih di bagian yang kita suka, kemudian tinggal ganti tulisannya. Nah, seperti ini udah nongol ya, udah nongol. Sudah muncul. Nah, tinggal diklik. Ya, kalau di sini kalau kita bicara klik berarti sekali. Kalau double klik berarti 2 kali ya. Kalau di handphone kita sebutnya di tap gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau sisipkan sebuah video, kita klik di sini menu video. Nanti bisa juga seperti itu. Nah, ini memang agak lambat nih. Kemudian background. Nah, yang penting saja kita bisa upload gambar kita. Nah, ini yang penting saja ya. Kita upload gambar kita. Ini kita klik di sini menu upload. Menu upload di bagian bawah sebelah kiri. Kalau ada yang nggak ketemu, mungkin layarnya kecil ya. Layar laptopnya kecil, itu nggak ketemu. Itu letaknya ada di kiri bawah. Kiri bawah. Nah, silakan nanti bisa teman-teman mengupload logo, mengupload foto, mengupload foto SAS, mengupload foto apapun, foto kegiatan peserta didik, bisa apapun. Nah, di sini saya udah kelihatan nih foto-foto yang sudah pernah saya upload. Nah, ini seperti ini yang sudah pernah saya upload. Kemudian, nanti bisa juga kita kalau ada yang senang bikin barcode, ya bikin barcode. Jadi kalau misalnya barcode itu, kalau misalkan barcode lokasi, barcode peserta didik, itu bisa nanti ada di bagian bawah, ada di sini. Ya. Tapi kalau misalkan belum, barcode itu nanti belum perlu, nanti kita bisa bicara lagi. Nah, di sini di bagian folder, kita bisa bagian bawah, nanti ada yang lain-lain. Di more. Nah, terkadang saya bikin barcode lokasi. Barcode lokasi. Ini bisa juga di sini. Ini ada ya. Ada Facebook, ada QR. QR itu biasanya kalau buat sertifikat. Kalau misalkan sertifikatnya biar bisa dicek di internet, nah ini bisa kita gunakan barcode. Di sertifikatnya kita samakan. Jadi kalau diklik, nanti langsung masuk ke sertifikat kita. Yang ada di website maksudnya. Oke, itu pengetahuannya. Kemudian di sebelah kanan atas ada file ya, ini biasa mah kayak Microsoft Word aja. Ada ukuran, ada new design. Ini nanti nggak usah dipikirin dulu, nanti aja sambil berjalan.
kemudian yang terpenting berikutnya ada tombol nih. Ada tombol di sebelah kanan atas, ada tombol di sini. Ini untuk mendownload. Ya, mendownload desainnya. Sebelah kanan atas nih. Terus kemudian di bagian bawah sini penting untuk maju mundur. Kalau di Microsoft Word itu untuk zoom ya. Ada zoom in, ada zoom out. Nanti di sini di setting aja maunya berapa. Nih. Maunya berapa gitu. Oke, kita mau langsung praktek. Berarti saya mau pastikan dulu semua sudah masuk di layar ini ya. Semua sudah masuk di layar ini yang seperti saya di depan. Nah, langkah pertama biasanya untuk membuat kartu nama, kita harus sudah siapkan nama dulu. Nama masing-masing. Oke, kita siapkan dulu ya nama masing-masing. Kita sama-sama kita klik menu teks. Silakan. Saya pikir cukup. Ya, jadi kalau misalkan klik teks itu kan nggak lama ya. Jadi, klik teks, kemudian kita pilih huruf yang disuka. Nih, di sini nih. Huruf yang disuka. Saya pakainya yang ini deh. Klik sekali saja, Bun. Klik sekali. Nanti dia akan pindah ke bagian layar. Klik sekali. Nah, saya sudah pindah ke layar saya ke depan. Kemudian tinggal kita ganti. Mau ganti apa gitu ya. Berarti saya ganti. Caranya ganti gimana? 2 kali klik, klik, klik. Gitu ya. 2 kali klik, klik, klik. Atau double klik pada bagian atas. Nah, kalau saya bisa melihat layar teman-teman, bagus nih. Tapi kalau enggak pun, teman-teman bisa ikuti layar saya dulu aja. Nah, saya mau ganti menjadi nama saya. Oh, ini double ya. Hapus dulu yang satunya. Oke, Ari Wibowo. Nah, kalau terasa besar, bisa kita kecilkan. Tinggal di blok, kita kecilkan. Sambil dicoba ya, Bun, kalau ada yang masalah, biar sedikit-sedikit kita perbaikin. Silakan, Bun. Baru nama dulu, baru menuliskan nama. Mungkin terasa agak boring untuk yang sudah cepet ya, tapi nggak apa-apa, tolong dibantu teman-temannya ini. Ditunggu. Nah, untuk menghapus bagian-bagiannya tinggal diklik del aja. Terus ini kita geser sedikit, karena namanya biasa kan nama di tengah, saya taruh di tengah. Sampai di sini dulu, Bun. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Mas Ari itu kita baca chat ya sambil membantu teman-teman yang belum bisa join, yang belum bisa login itu ada beberapa kayaknya, Mas. Saya baca chat, oke. Saya baca chat. Oke, itu Anda yang cepat kan ya. Si Canva saya sudah, oh ya, Canva-nya ada yang bahasa Indonesia, berarti OS-nya bahasa Indonesia. Oke. 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 Kalau ganti huruf, ini ada pertanyaan ganti huruf. Gimana ganti hurufnya? Nah, diklik aja di bagian yang mau diganti. Nih, di bagian sini nih. Tinggal di sini ada di bagian atas nih propertinya. Tinggal kita klik saja, tinggal browse aja warnanya mau mau font apa gitu ya, ukuran berapa, warnanya apa, Mas nanti Ari, bisa diatur di situ. Mas Ari, Tapi prinsipnya, ya siap. boleh nanya? Mangga. Tadi kita Canva yang dibuka itu kartu nama dulu ya, atau apa? Ya. Kartu Kartu nama nama. atau bisnis card, ya. Kemudian pilih apa lagi? Bisnis fotografi. Oh, bebas, Bun. Saya nggak pakai itu malah. Saya langsung teks dulu aja. Teks dulu. Oh gitu. Teks dulu. Oke, baik.
Saya juga udah siapkan video tutorialnya untuk di bagian kartu nama ini. Ya karena memang kesulitan ya, biasanya terkoneksi masalahnya, jadi agak lambat. Saya sudah siapkan. Nanti akan di-share di grup ya. Kalau yang sudah kartu namanya sudah, kita biasanya di bawahnya adalah jabatan ya. Nah, langsung aja kalau yang udah punya ide gitu ya, langsung dibikin di sini. Langsung di double klik, diganti aja dengan jabatan kita masing-masing. Nah, saya ganti menjadi misalnya jabatannya adalah Nah, Mas Ari mau nanya. siap, mangga. Mas, kalau di HP itu kita ketik kartu dari kartu nama itu nggak muncul teksnya, tapi langsung muncul pilihan template-nya. Iya, karena kan dia layoutnya karena kecil kan ya Bun ya. Jadi karena kecil dia pasti menyesuaikan layarnya dia. Sebentar, saya sambil buka Canva yang di handphone juga. Saya di Canva handphone juga pakai akun yang sama, jadi saya bisa ganti kanan kiri. Saya juga pakai bahasa Indonesia. Nah, di sini kartu nama. Oh ya, untuk yang pakai handphone itu kita langsung muncul ada pilihan ya, kartu nama bisnis, fotografi dan lain-lain. Nah, ambil yang mana aja, ambil aja yang nama mana saja. Saya ambil kartu nama cantik misalkan gitu. Kemudian Kartu nama apa yang dipilih? Kartu nama cantik. Kartu nama cantik itu soalnya yang lucu-lucu ada gambarnya di situ. Iya, kartu nama cantik ya. Kemudian ambil desain yang disuka, Saya misalkan suka yang nomor yang gratis itu kan, ada yang bayar, ada yang gratis ya. Ada yang gratis, ada yang bayar ya, Bun. Di sini jadi, ada yang gratis, ada yang tidak ya? Iya. Ambil yang gratis pasti. Udah, gitu aja, langsung diedit. Contohnya yang gratis. Oh, jadi kita ngedit yang sudah ada itu ya? Iya, ngedit yang sudah ada. Berarti ini ada yang pakai handphone, ada yang pakai PC ya, Bun ya? Saya pakai handphone, Mas. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita ikutin pelan-pelan. Nanti juga kita dampingi kalau ada masalah. Untuk nama sudah, jabatan sudah. Kita akan lanjut bagian yang lain ya. Oke, di bagian nama, di bagian saya, ini saya nggak mau pakai, misalnya. Nggak mau pakai ya. Kalau untuk nggak mau pakai, tinggal diklik bagiannya, sini, tinggal tombol delete saja. Tombol delete saja. Tombol delete saja. Delete. Oh, ya, gitu. Tinggal dihapus saja. Kalau misalnya ada bagian yang nggak dipakai ya, misalnya saya nggak suka nih gambar fotonya, saya ganti saja, saya hapus saja, bisa begitu. Nah, jadinya layar saya menjadi begini. Sebaiknya kita pakai supaya terarah ya, kita pakai yang laptop dulu sebentar ya Bun ya. Nah, saya sudah terlanjur di handphone. Oh, oke, baik. Ya sudah. Karena nanti Zoom-nya sudah pakai laptop. Oh, oke, ya nggak apa-apa. Kita pelan-pelan. Selanjutnya, saya mau kasih gambar di bagian belakang, artinya background. Gambar di latar belakang, artinya background. Nah, kita klik di sini nih, sebelah kiri, ada namanya menu background. Silakan dicari dan diklik dulu. Mangga, silakan. Untuk mengkliknya, saya yakin kurang dari 1 menit. Silakan dicari dulu. Sebelah kiri layar, ada namanya menu background. Kalau ada yang nggak ketemu, silakan. Tapi kalau yang pakai handphone, pasti dia udah jadi ya. Kalau pakai handphone, sudah tinggal edit saja. Iya, Mas. Kalau di handphone itu udah ada kriterianya ya, yang untuk bisnis kayak wedding misalnya. Iya. Atau tapi bisa juga pakai yang polos, Bun. Bisa juga Bunda pakai yang polos aja, Bun. Yang kosong aja. Coba di back dulu. Oke, Mas Ari. Mangga. Oke, teman-teman. Ini kan yang ikut workshop 80 orang. Ya.
tolong teman-teman ikuti saja berdasarkan yang sudah Mas Ari sampaikan. Karena kalau bersaut-sautan, kita pakai headset itu sakit telinganya. Oke? Ini ada beberapa yang japri ke saya. Oke ya. Kecuali kalau urgent Kita lanjut boleh. ya, Bun. Ya, silahkan Mas Ari. Oke. Oke, supaya mudah, kita ambil dulu yang seperti ini. Pertama layar kosong, kemudian nama, kemudian jabatan. Kita hanya ambil teks. Nah, saya mau kasih latar belakang. Silakan cari di sebelah kiri, terutama yang pakai laptop dulu. Yang sebelah kiri ada namanya menu background. Diklik dulu sekali, nanti akan muncul nih. Muncul pilihan-pilihan background. Nah, saya misalkan sukanya yang bentuk-bentuk kayu, ya. Bentuk-bentuk kayu, silakan dipilih sini atau bentuk-bentuk bata. Kita klik aja sekali. Klik, maka udah gitu aja. Nah, kita langsung sudah dapat. Nanti akan pindah ke layar depan sini. Tunggu sebentar. Nah, sudah jadi seperti itu. Kalau pakai Photoshop, Bun, bikin begini susah untuk rubah ukurannya. Sampai sini dulu, background sudah jadi. Habis ini kita akan membuat alamat. Sampai sini dulu ya. Oke, Mas Ari boleh langsung tiktokan dengan peserta ya, Mas? Iya, oke, boleh, silakan. Karena suara di tempat saya agak berisik, jadi saya off-kan dulu suaranya. Mas Ari, tolong diteruskan. Oke. Ya, teman-teman sudah sampai di sini ya. Udah nama, sudah ada jabatan, dan udah ada latar belakang. Oke, berikutnya saya akan saya akan memberikan alamat yang letaknya nanti di sebelah kiri bawah. Berarti kita klik lagi menu teks ya. Kita klik teks. Kalau terasa agak kecepatan, bisa nanti ini ya, mengikuti, nanti saya ulang-ulang aja. Kemudian saya pilih di sini jenis fontnya yang diinginkan. Nah, ini sini pilih. Dipilih aja stylenya. Dipilih gayanya. Misalnya saya senang yang ini. Kita klik sekali. Nah, ntar muncul di sini. Agak lambat ya. Kalau misalkan sekali, kita coba 2 kali. Biasanya sekali cukup. Belum nongol ya. Apanya ya, Mas? Yang belum nongol, Mas? Ini saya udah klik, tapi belum nongol koneksinya apa ya? Ya, ini baru ada Ari Wibowo. Udah. Sudah. Di sini sudah masuk. Di sini sudah masuk, mungkin lambat nih. Nah, kemudian ukurannya kan terlalu besar nih. Kita bisa rubah-rubah ukurannya seperti kebutuhan. Berarti biasanya kartu nama itu, alamat itu ukurannya kurang lebih sekitar 5 atau 6 poin. Kalau di Microsoft Word atau di Corel atau Photoshop itu kecil. Jadi ini kan terlalu besar. Kita kecilkan. Nah, cuma layarnya belum ini. Belum berubah. Kalau di layar teman-teman gimana? Cepet nggak? Kalau di saya kok jadi lambat ya? Sudah muncul, Mas, tulisannya. Know that your eyes are open. Ada tulisan itu? Iya, sedang saya mau kecilkan. Ya. Tapi di sini malah muncul banyak banget. Karena tadi berapa kali nggak nongol, jadi saya tekan berapa kali. Ya, double-double itu, Mas. Ya, double-double. Prinsipnya kita tinggal merubah yang ini, kita rubah ukurannya menjadi kecil, kemudian kita ganti menjadi alamat kita. Nah, ini pelan-pelan kita lagi kecilkan.
Kalau teman-teman di tempat masing-masing bisa ngecilkan sendiri, langsung dikecilkan saja. Jadi rencananya sebelah kirinya itu adalah alamat kantor kita dan sebelah kanannya adalah alamat rumah kita dan nomor telepon kita. Ini di saya layarnya kurang bagus. Ya. Nah, ini udah muncul. Ini saya ganti dulu. Nah, ini kan 14. Ini kita ganti menjadi, misalnya kalau kartu nama itu di bagian bawah, itu biasanya kita main di bawah, mungkin bisa 7, bisa 6. Saya kecilkan jadi 6. Memang terlihat kecil-kecil. Yang lain bisa saya hapus dulu. Lambat banget. Ya, mungkin karena bawahnya itu banyak sekali tuh, Mas. Bawahnya banyak sekali tuh, Iya. aplikasi lain, jadi dia lambat. Saya nggak, oh ini kalau di sini, ini bukan aplikasi. Ini saya coba mati-matikan. Ya, atas itu banyak sekali tuh. Ada buka apa aja mungkin. Buka cuma 2. Cuma 2. Ini koneksinya kayaknya. Harusnya cuma klik sekali, Bun. Jadi kalau kita udah klik 2 kali, 3 kali, dia ikutin, berarti dia mengklik banyak. Ini karena sambil sharing ya, sharing layarnya. Atau saya stop sharing dulu, kita coba ya makin cepat atau tidak. Kalau itu saya bisa tuntun pakai suara aja. Bagaimana, Bun? Oke, teman-teman, coba Mas Ari kita stop share gitu ya. Kita stop share ya. Saya coba stop share dulu. Oke, yuk coba ya. Kita pakai alternatif yang kedua ya, teman-teman ya. Sekarang kita mulai dari pertanyaan pertama, Mas. Silakan raise your hand. Boleh begini, boleh pakai reaction begini, boleh pakai reaction begini. Untuk yang sudah bisa login dulu, Mas. Kita mulai dari yang login dulu. Oke, silakan raise your hand bagi yang sudah berhasil login. Oke, coba raise your hand. Oke, atau jempol. Oke. Ada yang belum? Ada yang belum bisa? Bu Nikni Ciamis belum bisa? Belum? Oh, sudah, Bu Indri? Oke, sudah. Oke, sudah ya. Sudah ke login. Oke, Mas Ari. Jadi Mas Ari akan coba menuntun teman-teman mulai dari setelah login, gitu ya, Mas? Oke, Mas Ari lagi cari minum kayaknya. Kasiannya sakit. Oke, Bu Ekawati Rahayu mana? Sebentar, saya akan ajak ngobrol Bu Ekawati Rahayu. Bu Ekawati Rahayu. Halo. Ibu bilang Ibu belum bisa login. Bunda. Ya, Bu Ekawati Rahayu belum tadi bisa login. Iya, di HP juga nggak bisa. Oke, loginnya pakai apa? Facebook apa? Sinyalnya email? kali ya. Atau pulsanya, Bu? Bukan ya? Mungkin sinyal kali, Bun. Kalau sinyal bermasalah pasti nggak bisa nge-zoom, cantik. Oke, tadi coba kita tiktakan sama Mas Ari. Tadi sudah login pakai email. Ini mungkin teman-teman ada yang lain punya hal yang sama ya. Emailnya pakai apa? Sudah dicoba. Coba lagi sekarang. Aduh, Mas Ari sakit ya. Saya mute dulu deh. Oh, nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Oke, Bu Eka gimana? Oke, Bu Eka kita coba. Oke, teman-teman selain Bu Eka ada yang punya hal yang sama nggak? Keluhan yang sama? Nggak bisa login lagi?
Oke, hanya Bu Ekawati aja ya, nggak apa-apa Mas, ditulisin aja. Oke, siap. Saya izin tadi ambil air sebentar. Kalau di layar saya ini sudah bisa ya. Jadi setelah saya tidak share ternyata dia jadi cepat. Nah, berarti kemungkinan besar adalah memang share layar itu membutuhkan koneksi yang besar gitu ya. Ini saya hapus dulu. Nanti saya bagi sedikit-sedikit layar saya, tapi saya bisa tuntun satu persatu supaya nggak menghabiskan waktu untuk ininya sih. Mendesain dari awal. Kita mulai lagi. Ini jangan dicabut dong, Mas. Tadi mau ngecas ini ya. Nggak bisa lah. Jangan deh. Aduh, ini gimana sih, Mas? Sebentar saya cek baterai saya tadi. Sudah berkurang. 4. Halo Bun, suara saya nggak ada ya? Halo? Suara saya terdengar nggak? Ada Mas Ari. Jelas Mas Ari. Oh, iya. Iya. Jelas. Siap. Berarti baterai Bluetooth-nya nih. Oke, Mas Ari. Mas Ari. Bentar, Bun. Ya, oke. Kita akan coba teruskan karena teman-teman banyak yang sudah bisa. Yang tidak bisa di hold dulu ya teman-teman ya. Karena tidak bisa, nanti akan kita bantu lewat WA group. Karena waktu kita di Zoom sangat terbatas, hanya kurang dari 50 menit lagi Mas untuk praktek. Oke. Sudah muncul. Oke, kita mulai lagi ya. Di layar saya sudah ada, kita ulang sedikit. Layar kosong sudah ada, kemudian kita tambahkan teks sudah, kemudian kita tambahkan latar belakang. Nah, sampai dengan di sini teman-teman masih ada yang terkendala nggak, Bun, di layarnya? Nanti saya harus mengcopy layar saya ke teman-teman soalnya. Kalau sudah tidak ada masalah, kita akan menambahkan elemen lain. Oke, Mas. Sepertinya teman-teman tadi sudah ada beberapa tuh yang Bu Raden Maya sudah oke kayaknya. Ada beberapa memang yang belum bisa login aja belum bisa. Jadi Mas Ari mau teruskan ke step yang mana ini? Biar yang sudah kemudian tidak menunggu. Mohon maaf nih, Bun. Kalau di rumah. Oke, lanjut. Kita Oke, teman-teman, memang tidak mudah ya kita untuk login pertama kali. Tapi siap. Teman-teman nanti pasti akan dibantu ketika offline, jadi tidak di Zoom ya. Jadi kita ikutin aja sesi Mas Ari. Silakan, Mas. Iya. Mohon maaf ya, Bun ya, karena di rumah. Jadi ternyata ya begitulah gangguannya. Jadi kembali lagi kita berarti kita harus punya Canva-nya sudah login, kemudian kita sudah, nih saya harus samakan layarnya dulu. Sudah login Canva-nya, kemudian kita ngambil kartu namanya bentuknya harus sudah kosong, kemudian kita kasih teks,
kemudian teksnya diganti, kemudian latar belakangnya diganti, dan seterusnya. Nah, kalau udah juga, maka saya selanjutnya akan gantian di layar saya hang on. Mas Ari mau nanya. Selanjutnya kita akan menambahkan elemen. Elemen itu gambar-gambar. Nah, untuk menambahkan gambar, silakan mengupload masing-masing. Di bagian kiri bawah, silakan diupload logo sekolahan masing-masing atau lembaga masing-masing. Silakan dicoba. Saya juga sambil nyoba ulang lagi. Ini tadi dikeluar. Oke, Bu Rika mau tanya apa, Bu? Ini setelah teks, kemudian saya ganti teksnya, tapi teks yang aslinya itu kok nggak hilang ya? Jadi hilang. Ya. Ya, berarti Ibu mengkliknya 2 kali kayaknya, Bu. Bukan cuma sekali, itu 2 kali, itu double. Oh gitu. Biasanya double tuh. Saya tadi, kayak saya kan itu malah bukan cuma 2 kali, mungkin 5 kali. Jadi numpuk dia. Harusnya cuma sekali, Bun, kalau layarnya itu cepat, itu sekali langsung muncul. Nggak bisa, belum bisa. Mas Ari. Kita coba lagi. Ya, sebentar ya, Bun, ya. Kita coba nih. Oke, teman-teman, kalau punya trouble karena bertumpuk-tumpuk dan sebagainya, coba diatasin dulu ya. Kita akan ke step berikutnya karena waktunya terus jalan. Nanti teman-teman sambil mengikuti materinya Mas Ari sambil benerin itu. Gitu. Nanti kalau belum juga berhasil, setelah sesi acara ini berakhir, kita akan berikan semua materinya, tutorial, presentasi, apapun itu ya. Nanti sambil praktek, pakai daster kita praktek lagi, gitu. Oke? Iya. Ya, Mas. Baik. Nah, itu. Ya, karena tadi masalahnya ada koneksi ya. Jadi, saya sudah siapkan semua video tutorial. Jadi, video tutorial tentang kartu nama ini aja, saya sudah siapkan juga di video. Jadi, tidak bisa nanti dicoba-coba ulang. Ini layar saya juga malah jadi lambat. Kita coba lagi. Harusnya sih, Bun, semuanya, teman-teman semuanya, harusnya setelah kita menambahkan latar belakang, menambahkan alamat di bagian sebelah kiri bawah, sebelah kanan bawah, harusnya kita menambahkan logo di bagian kiri atas. Nah, kalau itu bisa kita coba, berarti sebetulnya kita harusnya adalah menambahkan atau mengupload logo masing-masing dari kita. Nah, yang saya mau praktekkan adalah bagaimana caranya mengupload logo masing-masing gitu ya. Ini saya coba lagi nih. Nah, saya tadi keluar. Silakan coba di komputer masing-masing mengupload logonya masing-masing. Caranya tinggal dicari di bagian kiri bawah, kemudian klik tombol upload, kemudian di drag di situ, ditarik ke situ. Ya, ditarik ke situ. Silakan sambil dicoba, saya sambil cari contohnya. Ayo, siapa yang tidak bingung, boleh angkat tangan. Nanti dapat hadiah dari saya. Dapat lagu. Oh, suara saya kecil ya? Iya, suaranya Mas Ari. Saya rada panik karena browser saya lagi langsung error nih. Aduh, lain sama kemarin ya. Business card, saya coba. Oke. Mas Ari mau share layar lagi? Enggak, Bun. Saya harus nyobain seolah-olah benar-benar seperti share. Jadi jangan tidak buka. Kalau Mas Ari mau dibantu dari sini? Mas Ari mau dibantu dari sini untuk prakteknya? Enggak? Enggak usah? Enggak usah, enggak apa-apa. Coba. Kalau ada yang bisa memperlihatkan layar, bagus sih, Bun. Boleh deh. Ini layar saya kok jadi error. Oke, teman-teman yang sudah selesai, Ibu Raden Maya ya, Raden Maya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih cepat mungkin. Ibu mau share screen, mau coba share screen? Bisa? Oke, ini Dita. Yang saya panggil siapa, yang nunjukin siapa, ini Teh Dita. Oke, sip, kayaknya begitu aja, Bun. Oke. Ini layar siapa? Ya, cukup. Saya. Dita Anggraini. Terima kasih, Mbak Dita. Mbak Dita yang mana, Mbak Dita? Hadir. Terima kasih, Mbak Dita. Terima kasih.
Nah, ini baru enak. Salam kenal ya Mbak Dita. Ya, salam kenal Mas Ari. Teman-teman bisa lihat yang lain. Jadi sebetulnya konsep di Canva ini adalah drag drop. Jadi tinggal klik, pilih, dan drop. Pilih, drop. Jadi gampang banget. Nah, kalau di layar Mbak Dita ini sudah disiapkan kartu nama bisnis dengan layar juga udah standar. Kemudian sudah ditambahkan nama dan latar belakang. Nah, berikutnya kita akan menambahkan alamat. Silakan Mbak Dita di bagian bawah itu diganti dengan alamat Mbak Dita. Silakan diganti. Nah, ini kok cepet ya? Laptopnya harus ganti Mas Ari. Aduh, mahal ya Bu. Cocok, itu sama. Aduh. Iya. Apa koneksinya ya? Iya. Mbak Dita pakai koneksinya apa ini? Gitu kan? Kepo, kita kepoin Mbak Dita. Wifi sekolah, Ibu. Oh, pantas. Oke, udah itu Mas. Nah, yang lain bisa mengikuti seperti ini dulu. Nah, ini sebetulnya ada triknya. Silakan diganti. Haji Nama nomor 16B, Pondok Kelapa. Wah, Pak, deket dengan kantor saya dong ya. Bagian turunin sedikit. Ini turun. Diturunkan sedikit. Biasanya kartu nama itu kan, nah betul diturunkan sedikit. Iya, terus ke bawah. Nah, oke, cukup nggak apa-apa di situ. Nah, teman-teman harusnya membuat seperti ini dulu. Ya, biasanya alamatnya selengkap mungkin supaya kartu nama ini jadi nggak ada pertanyaan lain lagi. Dari lihat kartu nama aja udah ketahuan perlunya alamatnya di mana, nomor telepon di mana, emailnya apa, itu terselengkap mungkin. Nah, bagian ini kita bisa duplikat ya. Nah, sekarang Mbak Dita silakan di bagian atasnya ada namanya duplikat. Klik tombol kanan, kemudian klik di bagian pondok kelapanya. Ini. Di semuanya, di bagiannya. Terus tinggal diduplikat. Ada nggak duplikat? Ada di bagian atas, Mbak. Di sebelah tong sampah, coba. Sebelah tong sampah. Berubah. Jangan di situ. Diklik lagi. Diklik ulang lagi di Haji namanya. Ya. Terus diklik di sebelah tong sampah. Yes. Ya. Udah ya. Gampang ya. Tinggal diklik, ditarik aja ke kanan. Yes. Dan dia udah ngasih. Nah, itu udah line-nya udah bagus. Jadi artinya dia udah menyesuaikan. Kalau atasnya udah pas belum, kirinya udah pas belum, dia akan menyesuaikan. Silakan tulis alamat Mbak Dita, alamat rumah, dan nomor telepon rumah. Kalaupun ada sosmed, biasanya kalau sekolahan kan ada sosial medianya ya. Kita bisa pasangkan di sini juga. Silakan. Lupa ya alamat masing-masing ya? Sepertinya lupa. Grogi. Ayo silakan ditulis alamatnya. Boleh. Ya sama juga nggak apa-apa sih. Jalan Haji Naman nomor 1 gitu kan. Jalan Haji Naman nomor 1 Pondok Kelapa. Ini mah dekat kantor saya ini kayaknya nih. Nah, kalau sudah, teman-teman udah mempersiapkan logo masing-masing, kita akan memberikan logo di sini supaya supaya lebih bagus gitu ya. Kita akan menambahkan logo sekolah di bagian atas, bagian sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas kita akan berikan di situ ya. Oke. Silakan Mbak Dita klik tombol unggah. Tombol unggah. Ini. Di sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah. Menu unggahan. Unggahan. Ya. Kalau di teman-teman yang bahasa Inggris, maka dia tombolnya upload. Nah, ini berarti Mbak Dita udah sering pakai nih, ketahuan ya. Nah, logonya udah ada belum? Belum ada. Nah, logonya belum ada. Oke. Kita anggap logo nggak ada, kita gunakan elemen. Silakan ambil yang elemen. Nah, teman-teman yang lain sampai dengan alamat rumah dan nomor telepon sampai di situ dulu, disusul. Sambil menginformasikan kalau misalkan ada peserta yang belum selesai di bagian ini, silakan nanti
silakan tunjuk tangan. Sambil kita mau menambahkan elemen di bagian kiri atas pada kartu nama. Salah ya? Lancar semua ya? Oke, lanjut kita akan menambahkan elemen. Ya, anggaplah elemennya boleh. Kita mau anggap elemennya adalah elemen bunga seperti Mbak Dita pasangkan. Ya, berarti silakan ditaruh di kiri atas. Gitu, kiri atas. Nanti kita sebelahnya akan kita berikan nama dari lembaganya misalkan ya. Nah, kalau udah ada sampai di sini dulu, berarti elemen sudah masuk. Satu lagi Mbak, elemennya taruh di kanan atas Mbak. Silakan. Ya, boleh taruh di kanan atas. Nah, gitu. Sip. Harusnya ini logo sekolah masing-masing ya. Harusnya ini adalah sebuah logo masing-masing. Jadi biar langsung jadi kartu nama masing-masing ya, gitu maksudnya. Nah, stop dulu sampai sini. Silakan peserta yang lain mengikuti sesuai dengan contoh yang Mbak Dita buat ini. Oke, Mas Ari, berarti teman-teman menyesuaikan ya, background-nya disesuaikan, ya. Logonya disesuaikan, alamatnya jangan bertukar gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi biasanya kalau terlalu lama milih-milih, maka alamat yang paling ingat aja jalan Haji Naman itu yang teringat di aja. Nggak apa-apa, nggak usah apa istilahnya, nggak usah terlalu berpikir terlalu ini. Nanti bisa kita perbaiki lagi kok. Oke, ada yang nanya logonya nggak bisa diunggah. Logonya bentuknya apa, Bun? Biasanya logo itu harusnya dalam bentuk JPEG atau PNG atau GIF. Bentuknya harusnya seperti itu. JPEG, ini saya tulis ya, JPEG. Itu yang bisa diunggah. Ya, kalau bentuk-bentuk lain saya ragu. Misalkan Ibu uploadnya bentuknya CDR gitu ya. Kemungkinan besar nggak bisa. Nanti Canva-nya nggak mau terima. Kita coba dulu. Saya mau tahu dari Bu Nina, kira-kira logonya bentuknya apa. Nah, itu harusnya dikasih tahu ke saya juga gitu. Nah, bisa lanjut. Mudah-mudahan tidak ada masalah dari teman-teman yang lain. Silakan Mbak Dita tambahkan nama sekolah yang diletakkan di bagian kirinya si logo atau kanannya logo, ditaruh di atas. Silakan. Sambil yang lain boleh bertanya langsung via chat ya. Kalau masukin ke itu gimana? Kekencengan. Oke, sudah masuk. Oke, diletakkan sana sedikit. Nah, istimewanya Canva adalah kalau kita milih warna, maka warnanya itu dia bisa pilihin yang paling harmoni dari kartu nama ini. Kita coba ya. Nanti Mbak Dita bisa bantu. Mbak Dita silakan dicoba ganti warna si TK Pertiwi itu, Mbak. Biasanya Canva akan menyesuaikan warna yang paling nyambung atau paling matching dengan kartu nama Mbak. Nah, coba teman-teman lihat dulu di layar saya ini, di layar Mbak Dita ini. Di layar Mbak Dita. Dia ada warna dokumen, warna standar, dan warna baru. Nah, yang dimaksudkan saya adalah warna dokumen. Dia mencari warna yang paling matching dengan dokumennya Mbak Dita ini, yaitu ada hijau apa itu, hijau, kemudian pink, pink gelap, pink muda, dan putih. Nah, Mbak Dita boleh pilih itu atau yang lain juga boleh, tapi si Canva sudah ngasih rekomendasi yang paling harmoni di situ. Silakan dipilih, kemudian fontnya juga ganti boleh, silakan. Jenis hurufnya silakan diganti. Nah, jenis huruf juga ada yang premium, ada yang gratis ya. Kita sih ambil yang gratisan saja. Gratisannya juga udah banyak banget tuh. Oke, baik. Kayaknya sudah ya.
saya anggap ini udah selesai. Dan saya anggap juga teman-teman yang lain juga udah hampir selesai. Kalau mau menambahkan elemen lain, misalkan foto, kita coba dulu ya Mbak ya. Mbak Dita, silakan tambahkan elemen foto gratis. Kita klik dulu foto. Oh, foto. Bagian atas, menu foto. Nggak usah dari yang punya Mbak, dari sini aja. Iya. Nah, stop dulu sampai sini, stop dulu. Teman-teman, tolong dilihatin dulu saja, karena ini kan akan diulang di video pembelajaran. Jadi takutnya ketinggalan. Sebetulnya di foto itu kita bisa search ya. Saya biasa juga suka nyari foto. Coba di bagian cari, silakan diklik Mbak. Kemudian dicari kata kunci child, anak gitu ya. Tulis aja anak atau child. Oke, enter. Ya, child, enter. Nah, di situ ada yang versi gratis dan versi bayar. Nanti kalau kita misalnya mau bikin brosur ataupun flyer ataupun poster tapi kepepet, maka kita bisa cari yang ada di sini. Gitu ya. Ambil yang gratis, biasanya gratis ada di atas. Nah, ambilnya itulah, klik dulu, misalkan klik. Ingat ya, kalau kita bicara klik sekali saja. Nah, karena Mbak Dita itu kayaknya 2 kali tuh. Bisa dia geser-geser sedikit atau dikecilkan sedikit, silakan dicari yang pas, yang matching, yang oke. Taruh di kiri bawah aja, Mbak. Taruh di kiri bawah. Kiri bawah saja. Oke. Geser aja Mbak, nggak apa-apa. Geser dari tengah. Iya, oke. Terus yang lain silakan. Di handphone bagaimana saya? Oke, saya anggap ini selesai. Memang dari sisi desain ya biasa-biasa aja karena kan template-nya bukan pakai template yang disediakan oleh Canva, tapi kita buat sendiri, susun sendiri maksudnya. Katakanlah sudah selesai, kita mau download. Jadi urutannya harusnya begitu, dari mulai konsep sampai download kita harus belajar dulu, ya. Dari mulai konsep, habis itu sampai download. Nah, silakan teman-teman untuk yang sudah atau terutama Mbak Dita, untuk yang sudah, saya anggap ini sudah selesai, kita download dulu. Caranya, silakan klik di bagian yang ada panah ke bawah. Ya, nah nanti kita cari, situ ya. Nah, kita cari di situ, tapi yang versi yang gratisnya ini coba kalau diunduh versinya bisa nggak? Nah, di situ kan ada bayar dan nggak bayar ya. Kita ambil aja cari yang gratis. Ambil yang versi di atas bayarnya. Biasanya di atas. Ya, PNG kualitas tinggi. Oke, klik. Nah, kemudian tinggal kita klik unduh. Unduh saja. Oke. Sudah proses download, di-save saja. Langsung hasil downloadannya di double klik, Mbak. Nanti biar lihat hasilnya ke teman-teman. Habis itu kita akan ngulang lagi dengan materi yang lain. Bunda Nurul, boleh di sesi pertanyaan, 2 pertanyaan dulu. Nah, ini udah jadi punya Mbak Dita. Silakan. Siap. Oke, Mbak Dita, makasih ya. Nah, ini Mas, memang pertanyaannya mereka terbatas pada yang di HP ya. Jadi HP itu kan terbatas fasilitas yang bisa digunakan. Ini Mas Ari. Siap. Artinya teman-teman untuk kasus latihan pakai HP nggak apa-apa, tapi kalau nanti mau buat disarankan memang pakai laptop. Gitu ya Mas Ari ya? Ya, betul. Oke. Dan jangan khawatir, setelah materi ini selesai, tutorial dan segala rupa tadi dari Mas Ari akan saya share. Teman-teman nanti malam, nanti sore, yang bapak-bapak pakai sarung boleh, ibu pakai daster boleh, silahkan praktek. Oke? Karena ini nanti akan kita jadikan sebagai bagian dari penilaian. Oke, Mas Ari, ini ada yang bertanya-tanya lagi. Ya, silakan. 2 pertanyaan dulu ya, Bun. Oke, gimana caranya menyatukan foto dan layar warnanya? Pertanyaan dari siapa ya, Bun? Saya belum baca.
Dari Deska Triati. Kita panggil aja deh ya. Boleh, silakan. Bu Deska, saya sudah unmute. Silakan bicara. Oke. Saya Bun. Ya, sayang silakan. Iya, biasanya kan latarnya itu warnanya misalnya seperti saya agak biru, kemudian foto yang saya masukkan itu agak biru gelap. Bagaimana agar biru yang terang itu dengan biru gelap agak menyatu, Mas Ari? Apa istilahnya di blur begitu atau bagaimana? Bu Berarti Deska, fotonya mau istilah di blur, istilah dari mana? Saya kurang tahu. Warnanya biar menyatu, Bunda. Oke. Yes. Oke. Mas Ari, makasih Mas Bu Deska, itu adalah salah satu pertanyaan versi Mama itu begitu. Jadi di blur itu nggak jelas. Kalau di blur itu tidak diperjelas, tidak jelas gitu maunya. Oke, gimana Mas Ari? Mau dibuatkan atau Mbak Dita suruh kita share lagi? Bukan, itu saya sebetulnya tertarik sama di blur tadi itu ya, karena saya nggak yakin sebetulnya maunya itu gitu ya. Saya yakin apakah dia maunya transparasi ataupun sebab kalau dibilang foto di blur, kalau foto di blur itu fotonya jadi nggak kelihatan. Iya, emang. Ini barangkali Mas Ari dicoba, ini ada Bunda Eni juga tadi kirim ke aku, agak bagus juga. Bisa di-share nggak Bunda Eni? Itu Bunda Nurul barangkali Bunda. Karena sesi untuk yang kartu nama sudah selesai. Kita hanya menanggapi pertanyaan yang merepotkan. Atau Bu Deska kita skip dulu ya, istilah blur karena tidak jelas. Kalau wajah saya jadi blur juga wajah saya jadi tidak jelas. Padahal wajah saya sudah mencerang. Oke, Mas Ari, kita skip dulu kayaknya, Mas. Kita ke step kedua aja deh. Nanti teman-teman kita akan coba dari apa yang sudah kita buat di grup aja. Nanti Mas Ari kita masukkan ke grup, kemudian Mas Ari nanti silahkan komen. Oke? Ya. Komen dari ibu-ibu akan membuat sakitnya Mas Ari hilang. Oke, Mas, silahkan, Mas. Amin. Oke. Langkah kedua, kita mau masuk ke proyek kedua, tapi sebetulnya saya mau berikan kesimpulan dulu bahwa kalau namanya ngedesain itu kita harus lengkap. Awalnya mulai dari konsep, kemudian menyusun aset, kemudian mendigitalisasi konsep itu, kemudian final art. Ya, jadi artinya susunan itu. Oke lah, jangan pakai bahasa DKV lah. Kita bilang konsep dulu, habis konsep kumpulan gambar-gambar, habis gambar-gambar, kemudian menggambar digital. Ya, kemudian setelah menggambar digital kan di print out, harus di proof dulu, di ACC dulu gitu ya. Sampai pada akhirnya akan kembali ke misalnya kita mau rekonsep gitu ya, harus dirubah lagi ya. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya saya mendesain kartu nama, itu saya pasti oret-oret dulu. Saya bikin oret-oret atau desainnya atau sketsanya kita buat dulu. Oke, udah jadi sketsanya dalam bentuk coretan tangan. Setelah itu akan kita kumpulkan logonya mana, tulisannya mana, gambarnya mana, kita kumpulkan dulu. Jangan sampai kayak Mbak Dita tadi kan logonya nggak ada. Ya berarti kan harus membuat dulu. Iya, kalau gambarnya itu ada. Kalau gambarnya nggak ada, gambarnya harus dibuat. Berarti masih panjang perjalanannya. Atau di-download, gitu bisa juga. Kalau memang logo sekolahannya itu gampang di-download, bisa di-download. Setelah digambar digital, biasanya si konsumen atau atasan kita itu pengennya melihat hasilnya. Gimana kira-kira? Kira-kira hasilnya gimana? Ya, biasanya kalau itu kita sebut sebagai final art. Ya, final art dulu. Final art itu berarti desain tapi udah siap cetak. Desain tapi siap cetak. Gitu ya. Jadi bukan cuma, oh nanti akan begini, nggak bisa begitu. Tapi desain udah siap cetak. Nah, biasanya si klien itu atau atasan itu akan coret-coret lagi. Wah, ini nggak mau. Letaknya begini, gambarnya begini, warnanya begini. Dirubah lagi sama dia. Dimodifikasi lagi sama dia. Saya mau nih gambarnya ini di sini. Dan itu bukan cuma di kartu nama, di brosur, di website, di apapun sama. Jadi pastikan urutan kegiatannya itu harus sesuai dengan aturan. Supaya kita nggak pusing di situnya.
Jadi kita tahu masalahnya itu di mana sih gitu ya. Nah, katakanlah udah siap di katakanlah sudah siap di Final Art. Sebentar, ada iklan. Tadi ya, aduh iklan Adik jangan dong, Dek. Nah, kalau misalnya sudah Final Art, berarti udah siap cetak. Setelah udah di ACC dan udah direvisi, sudah kita revisi dan sudah ACC, berarti kita sudah siap untuk ke mesin cetak. Artinya ya tinggal diinikan saja, di download PDF-nya atau download PNG-nya, langsung kita kirim ke orang yang punya mesin, gitu. Nah, itu urutannya harus sama seperti itu. Baik kartu nama, kop surat, invoice, desain kaos, atau apapun, semua harus seperti itu. Jadi nggak bisa. Contoh nih, saya pernah, saking baiknya kita, brosur sekolahan udah jadi, kemudian dan udah di ACC, ternyata desainer saya minta, Pak, ini kayaknya dirubah warnanya, dirubah, oke deh Pak, dirubahlah dikit sama dia. Nah, ternyata waktu dicetak, malah disalahkan. Karena apa? Yang tadi sudah di ACC, ternyata kembali lagi ke approval lagi. Nah, ini teman-teman harus tahu. Jadi, kadang-kadang seorang desainer tuh pusingnya di situ. Apalagi kalau punya atasan lebih dari 2. Ya kan? Ini nanya ke sini, dia bilang warna biru, yang sebelah kini bilang warna merah, capsek-nya bilang warna hijau, wakilnya bilang warna merah, desainernya pusing, gitu ya. Nah, bagusnya adalah kita pakai satu jalur, jadi supaya tidak terjadi ada konsep yang tidak sesuai dengan aturannya. Jadi harusnya cuma satu. Kalau udah di ACC maka udah langsung dilaksanakan saja. Nah, berikutnya kita akan mengkonsep yang biasa dipakai di sekolahan adalah poster atau flyer. Ya, teman-teman boleh milih manapun. Nah, Mbak Dita, mohon dibantu lagi. Silahkan klik di layarnya. Kita akan membuat poster. Ya, poster. Makasih Mbak Dita, silakan. Bu Nurul dibantu, Bun. Udah oke kok, udah diizinkan. Oke. Karena kita membuat poster, berarti kita membuat baru dulu ya, Nah, teman-teman, layar kita yang sini tadi, kita harus rubah lagi, buat baru dulu. Poster, kita tinggal klik di situ buat desain, kemudian pilih poster atau bisa di situ ada poster, ada online poster juga ada. Silakan Mbak Rita, poster. Nanti poster ada yang landscape, ada yang vertikal ya. Kita ambil yang poster yang atas aja, paling atas kita ambil. Nah, di situ udah ada dimensinya juga ya. Nah, Mbak Dita nggak usah ngerjakan apa-apa dulu, saya mau kenalkan dulu sama template-nya. Kalau kita bicara, ini kan lagi rame virus corona, dan kita perlu membuat pengumuman tentang corona. Sebetulnya, si Canva itu sudah menyediakan desain-desain yang sudah dibuat oleh seluruh dunia. Ini seluruh dunia juga ada yang bikin, dan sudah ditaruh di situ. Jadi Mbak Dita boleh dibantu, di situ ada poster virus corona. Coba dicari aja, di browse aja. Di sebelah bawahnya aja, ini kan sudah ada nih, tinggal ambil yang klik yang kanannya aja, tombol panah ke kanannya, poster, naik. Tadi ada, nah itu tinggal di kanannya. Nah itu kan banyak tuh ya, itu sudah jadi Bun, teman-teman semua itu udah jadi. Jadi kita tinggal mengambil, kemudian kita memberikan logo, memberikan tulisan kita, identitas lembaga kita, udah jadi. Dan ini tidak menyalahi aturan, karena itu adalah kontennya free. Gitu ya, ini juga perlu dipahami nih, supaya jangan sampai konten orang dipasang, terus kemudian kita dibully, itu juga jangan sampai, gitu ya. Nah, ini udah ada, kita ambil misalnya cara menggunakan masker. Kita ambil yang nomor 2 dari atas, kita klik dulu. Berarti kita akan membuat poster cara menggunakan masker. Ambil yang bawah, kedua ya.
Ya. Kayaknya terlalu mudah ya, langsung tinggal klik drop. Nah, ini nih yang bawah nih. Nah, tinggal kita ganti-ganti saja. Misalnya ini adalah cara menggunakan master. Coba di zoom, di sekarang kondisinya tampilannya Mbak Dita ini adalah 15%. Bisa dilihat di bagian bawah itu 15%. Nah, dia lagi coba full screen. Nah, ini kita lihat dulu nih. Kita nggak usah mikir yang lain-lain dulu. Bahwa ini adalah template yang sudah disediakan oleh Canva. Yang ngedesain teman-teman kita seluruh Indonesia, seluruh dunia. Itu desain dari mereka-mereka. Dan ini bisa digunakan secara gratis. Yang penting kan tidak ada logo premiumnya ya. Nah, tinggal kalau teman-teman mau, tinggal mengganti tulisannya, menambahkan tulisannya sesuai dengan identitas lembaga kita. Atau mengganti, misalkan ini kan tadinya cara menggunakan masker. Silakan coba deh, Mbak Dita silakan diganti menjadi cara cara mencuci tangan misalkan. Diganti, tinggal double klik ya. Oh, dikunci ya? Oh, berarti bayar nih. Canva Pro ya, Iya, itu Mas, bayar tuh. itu Jangan kunci. pakai yang itu. Ya. Ya. Ada tulisan Jangan Pro-nya, pakai yang Mas. berbayar, Mbak. Iya, oke. Tadi nggak kelihatan. Kita cari yang gratisan aja. Kita cari yang gratisan aja. Nah, itu gratis. Oh, tapi kontennya yang di lock ya. Tulisannya yang di lock. Template-nya gratis. Iya. Nah, kalau ada yang bingung, template-nya gratis tapi elemennya bayar. Berarti elemen itu kita bisa buang. Kita bisa buang, kita bikin elemen baru. Gitu ya maksudnya ya. Kita lanjut aja Mbak, tadi nggak apa-apa. Yang tadi kita ganti aja. Kita buat yang baru. Versi kita sendiri. Coba. Ya, itu nggak apa-apa. Oke ya, ini kita pakai yang ini. Nah, kita deketin dulu. Teman-teman boleh mencari template yang sama ataupun beda, tapi resikonya berarti nanti masalahnya beda-beda ya. Silahkan dicari dulu template yang sama boleh, yang beda juga boleh. Nah, kita coba bagian atas itu judulnya kita mau ganti, kita mau hapus, kita ganti dengan maunya kita. Bisa nggak dihapus? Bisa nggak? Delete, tombol delete aja? Nggak bisa juga? Mas. Ada kuncinya Oh, iya, gembok pinter itu, dia. Mas. Oh iya. Soalnya biasanya gemboknya dibuka. Oke, kelihatannya kita nggak bisa gunakan template yang itu. Nggak bisa. Kita ganti aja, silakan. Dari template yang Mbak pilih. Prinsipnya kita harus menambahkan komponen-komponen yang ada di Canva ini. Prinsipnya itu. Saya nggak bisa ambil alih layar ya. Gimana, Mas? Nggak, biasanya suka ada remote gitu ya, biar bisa ngambil alih Oh, layar. oke. Saya jadikan host ya, Mas. Emang, ya oke. Biar dibantu kalau misalkan saya nggak bisa gerak, nanti dari Mbak Dita yang bisa gerak. Mbak Dita, tolong ambilkan template yang lebih sederhana dan yang lebih anak-anak, Mbak. Oke, sudah saya alihkan hostnya ke Mas Ari ya. Oke. Ya, ini gratis nggak Mbak? Dipastikan dulu. Oke, bisa ya. Kayaknya gratis tuh. Ya, Mbak Dita. Saya bisa klik nggak? Oh, ada yang lock juga. Ya. Laptopnya Dilanjut, Mas Ari Mbak. masih, Dilanjut. laptopnya Mas Ari masih tidak bisa dipakai. Nggak bisa, Bun. Kalau ini harus restart. Nanti tambah Oke. lama. Oke, siap. Nah, emang ini ya, kalau misalkan kita gunakan template yang sudah ada, mungkin agak kesulitan masalah berbayar dan nggak bayar. Coba Mbak Dita dikembalikan ke template yang utama, jangan di poster virus corona dulu. Karena ini dia itu satu desainnya itu sekitar $1 kalau kita pakai. Jadi kalau $1 ada beberapa gambar, kita kena tiba-tiba nanti $3 dan seterusnya. Dan itu akan nagih ya.
mendingan kita pakai yang gratisan aja. Berarti kita benar-benar kita kembali dulu ke template yang awal, Mbak. Coba yang poster virus coronanya dibuang saja supaya nggak muncul itu. Oke. Coba di bagian bawah digeser sedikit ke bawah. Oke. Di situ kita ambil salah satu ya, yang free tentunya. Nah, kalau misalnya kita berkaitan dengan lembaga yang kaitannya dengan PAUD, bisa juga nanti mencari template-nya lebih ke child. Boleh coba di-set sebentar, Mbak Dita. Di situ di atas kita cari poster, tapi dihapus dulu semua. Kita kasih kata kunci child. Jadi poster-poster yang kaitannya dengan anak gitu. Nah, itu kan poster anak tuh. Nah, jadi kita bisa cari. Nah, cuma ini kita nggak ketahuan nih apakah yang gratis atau berbayar. Kalau kelihatan situ kan gratis tuh, tapi ada juga konten yang berbayar nanti bisa kita hapus. Harusnya seperti itu. Nah, ambil dulu Mbak, silakan yang manapun. Oh, tapi jangan terlalu serem. Ini kayaknya serem banget nih. Iya. Nah, itu yang help us gratis nggak tuh? Nah, itu boleh. Atau yang World Child Against Child juga boleh. World Day Against Child juga boleh. Nah, di situ ada tulisan kan. Nah, ini oke. Nah, ini kita coba ambil dari poin yang ini aja ya. Ini saya udah pernah coba nih, yang ini. Misalnya kita mau kasih kata-kata selamat datang gitu ya. Kita ganti World Day-nya, kita ganti selamat datang. Silakan, Mbak. Selamat datang para welcome student atau selamat datang para siswa juga boleh. Nah, teman-teman yang lain bisa sambil mencoba sampai seperti ini dulu. Ya, template-nya kalau bisa disamakan supaya masalahnya juga nggak terlalu jauh-jauh. Oke, sampai sini coba di zoom sedikit, Mbak. Yang sekarang 10%, kita jadikan 25 atau 50 bebas. Nah, itu. Oke, teman-teman, silakan sampai sini dulu nih. Kita cari template yang sesuai, ya kita buat poster, kemudian template yang sesuai, kemudian kita mengganti kata-katanya saja. Ya. Oke, kalau ini menarik tidak ada masalah, ya. kita lanjut pelan-pelan ya. Menarik, Mas, ini menarik. Mungkin teman-teman boleh mengambil poster apa saja gitu, Mas Arya, yang tidak berbayar ya, Mas, untuk praktek aja boleh, ya? sebetulnya boleh, Bun, supaya, tapi gini, saran saya sama, supaya kasusnya sama. Kalau lain, nanti kasusnya lain, nanti kasihan saya ngebayangin masalahnya belum tahu. Tapi boleh apapun, yang penting asal dikomunikasikan. Boleh apapun. Oke, selanjut dulu ya. Nah, berarti kita ambil yang sama dengan yang di layar, gitu ya, Mas ya? Ya, betul. Jadi caranya klik template, kemudian beri kata kunci child, kemudian cari di bagian bawah yang namanya World Day Against Child. Sebetulnya dari bentuk ini kita bisa modifikasi apapun nanti, ya. Nah, sekarang kita ganti bagian yang atasnya dulu. Tapi saya pingin sekali teman-teman di sini sudah dapat template-nya dulu. Sudah dapat template-nya dulu. Oke. Nah, kalau sudah dapat template-nya, kita next step-nya kita ganti selamat datang para student, misalkan gitu ya. Kalau sudah juga, kita ganti yang bagian atasnya, keep them safe-nya, kita ganti menjadi nama TK-nya misalkan. Silakan ditulis nama TK-nya. Oke. Nah, berarti prinsipnya adalah kita nggak murni ngedesain ya, tapi hanya mengambil desain yang sudah ada, kemudian memodifikasinya. Nah, bagian bawah ada a campaign to end, itu kita ganti, gitu ya. Kita ganti menjadi SOP sekolah misalkan gitu ya, menggunakan sarung tangan. Boleh cek, boleh tulis Mbak, menggunakan sarung tangan, menggunakan apa namanya masker, menggunakan masker, maaf, menggunakan masker, rajin mencuci tangan. Nah, ini anjurannya. Oke. Nah, terus di bagian bawah ada room, bla 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 di blok juga. Nah, ini kita ganti menjadi kata-kata pesan, misalkan
ayo apa, ayo ini, silakan. Mungkin Bu Dita ya, Mbak Dita yang lebih paham dengan anak-anaknya. Ayo semangat, tetap sekolah atau apa gitu. Atau tetap bayaran sekolah gitu. Nah, yang lain mengikuti di 3 poin ini. Prinsipnya kan kita template, mengganti tulisan. Sebentar lagi kita akan menyisipkan gambar-gambar. Oke, sip. Nah, warna latar belakang sekarang kondisinya adalah krem, gitu ya. Kita mau ganti latar belakangnya. Itu bisa, silahkan. Tapi sampai di sini dulu. Saya mau nunggu respon teman-teman yang lain. Silahkan kalau ada masalah sampai sini, saya tunggu mungkin 1 menit. Kalau memang tidak ada masalah, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Oke, mungkin yang lain bisa mengikuti, Mas. Coba diselesaikan dulu aja. Ini satu template, Mas. Kayaknya menarik. Siap. Oke, baik. Selanjutnya kita mau buat mengganti si gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini kan, gambar-gambar ini tuh kayaknya kok nggak cocok ya. Karena pertama dia premium, berarti ada watermarknya. Nah, kita mau ganti sama versi kita. Silakan dihapus, Mbak. Diklik di gambarnya, dan del. Nah, gampang kan ya? Tinggal klik del saja. Nah, sekarang kita mau ganti dengan gambar yang dari lembaga kita sendiri misalkan. Udah ada belum, Mbak, kira-kira? Coba dicari di unggahan. Di sini belum ada. Itu gambar anak-anak, Mbak. Oh, yang ini aja. Itu gambar anak-anak begini. Oke, itu aja. Sip. Diklik sekali saja. Enak banget kan ya? Tinggal klik, langsung masuk. Langsung tinggal di layout saja. Dinaikin layarnya ke atas, Mbak. Layar naikin. Nah, terus tinggal diperbesar. Silakan diperbesar. Ya, boleh. Ditarik aja tuh sebelah kanan, ditarik, dipaksa. Nah, ini disebutnya di stretch ya. Ditarik di sebelah kanan, silakan. Ditarik aja sebelah kanannya. Ya, tarik. Bisa nggak? Iya, pelan-pelan aja, Mbak. Karena memang di sini buffering. Oke, pelan-pelan saja. Oke, cukup. Nah, sebelah kanannya ditarik juga. Pelan-pelan. Oke, udah cukup. Nah, iya loh. Ya, stop. Santai dulu. Terus tulisan selamat datangnya diturunkan sedikit, Mbak. Bisa nggak? Diturunkan sedikit. Nah, sip, udah cakep. Nah, dari sini kita harusnya menambahkan logo sekolah nih. Logo sekolah. Logo sekolahnya, kalau nggak ada, kita ganti elemen. Kita ganti elemen ya. Silakan, Mbak, elemen lagi. Kita ganti. Iya, tinggal taruh di ujung kiri atas. Nah, kalau teman-teman punya logo sendiri, maka harus di-upload dulu ya. Harus di-upload dulu, baru bisa ditarik seperti Mbak Dita ini. Ya, dicarinya di bagian unggahan atau upload. Ya, seperti itu. Kebetulan Mbak Dita belum ada logonya soalnya. Nah, terus kemudian silakan scroll ke bawah, Mbak Dita. Kita mau ganti latar belakang. Kita mau ganti latar belakang. Stop, cukup. Ambil bagian latar. Nah, karena gini, kalau pakai latar yang ada kan, ini terlalu sama banget nih dengan yang udah ada. Kita mau ganti yang lain. Silakan ambil yang cocok dengan TK ini, dengan K-Pertiwi ini. Kira-kira mana? Ambil aja yang manapun boleh. Silakan. Oke. Nah, lo, ayo. Sebetulnya dia udah ada, Mbak, tapi dia adanya di bawah kayaknya.
Oke. Udah ya. Nah, sekarang kita coba dengan kreativitas kita masing-masing, kita tambahkan elemen-elemen di sekitar sini, gambar sini, supaya gambarnya tidak kosong di sebelah kiri dan sebelah bawah, gitu. Ya. Kita coba elemen apa, misalkan bunga, atau elemen pelangi, atau elemen apa. Unggahan, kalau ada yang nanya unggahan, itu di bagian kiri bawah ya, Bun. Unggahan di kiri bawah. Nah, ada gitu. Nah, kita tinggal kasih aja, taruh setaruh kita, sesuka kita. Nah, ada tips mendesain sebetulnya, ada tips mendesain. Jadi mendesain itu adalah harusnya dia mengalir. Jadi tidak perlu kaku, tidak perlu takut, pede saja, mengalir saja, itu biasanya desainnya bagus. Jangan terlalu takut atau khawatir, atau bahkan khawatir nggak jadi. Ya, jadi istilahnya kita mengalir saja sambil belajar kira-kira desain ini bagus atau tidak. Ya, boleh ditarik mana? Nah, satu lagi Mbak Dita, satu lagi. Oke, mana satu lagi? Oke. Sebentar, saya ngecas laptop sebentar. Oke, sambil ditata, Mbak Dita, ditata. Jadi teman-teman, desain itu adalah jiwa. Desain itu adalah hati, mau ditaruh di mana saja, kita ikuti tes kita, gitu ya. Tes kita, ayo mau dijungkir-jungkir balikan itu anak-anak orang, Mbak Dita. Jangan dibalik-balik begitu. Dan dia nangis. Oke, teman-teman sambil praktek ya, yang lain ya, sambil praktek. Nah sebenarnya gambar yang, oke, ini masih sementara ya, masih sementara, jadi boleh diganti-ganti nanti. Oke, ngilangin. Yuk lanjut. Oke, silakan Mas, dilanjutkan. Ayo. Sebentar nih sambil ngecas laptopnya. Tadi sudah. Ya, Oke. Mas Ari tadi sudah. Nah ini udah masuk. Nah, udah dijungkir-jungkir. Nah, ini biasanya untuk poster online ini kan karena kondisinya lagi ceritanya lagi COVID, maka kita mau coba membuat sebuah barcode ditaruh di poster ini. Jadi kalau barcode itu di-scan atau di-foto, maka dia langsung bisa masuk ke Google Form kita. Nah, itu kan bagus tuh ya. Nah, anggaplah Google Form-nya alamatnya nanti kita coba. Nah, sekarang kita bikin bikin namanya barcode-nya dulu. Ya. Mbak Dita, silakan ke bagian kiri bawah, cari namanya, coba di kiri bawah, silakan Mbak Dita. Di kiri bawah. Nah, ambil yang lainnya. Nah, ambil QR code-nya, silakan diklik. Nah, di situ dimasukkan URL-nya. Nah, anggap saja misalkan masukkan dulu aja sembarang aja, Mbak. HTTP. Coba diklik dulu. Ditulis aja, Mbak, di situ aja. Oke, di situ http://, /2 dulu. /2 garis miring 2 kali www.tk-pertiwi, misalkan gitu ya, TK-Pertiwi kecil semua nggak apa-apa, jangan pakai spasi Mbak. TK-Pertiwi .com misalkan. Oke, nah buka buat kode. Nah, gampang banget ya bikin QR-nya, tinggal disusun di layout, ditaruh. Biasanya kalau QR tuh taruhnya di kiri bawah atau kanan bawah. Nah, taruh aja. Gampang banget. Nah, oke, sip.
Biasanya tulisannya ditambahin scan me atau scan saya gitu ya. Tapi enggak pun enggak apa-apa, udah paham maksudnya. Nah, misalkan di situ. Oke. Kalau rasanya nutupin, geser ke atas dulu aja, Mbak, nggak apa-apa. Nanti kita layout. Nah, oke. Sementara gitu dulu. Oke. Nah, prinsipnya dulu nih saya harus sampaikan. Prinsipnya adalah ketika orang scan barcode itu pakai handphonenya, maka dia langsung membuka sebuah website yang namanya www.tkpertiwi.com. Ya, kita ulang lagi nih cara buatnya nih. Mbak Dewi silakan, Mbak Dita silakan diklik di bagian situ, ya di situ ya, di bagian situ, klik di sekali, dihapus dulu aja deh biar diulang. Nah, ambil yang lainnya, kita klik yang lainnya, kemudian QR code, ya, kemudian TK Pertiwi kita ganti, misalkan www. Ganti aja apa, misalkan. Kalau di sini teman-teman punya Google Form, nah link Google Form-nya taruh di situ ya, teman-teman. Jadi misalkan Google Form-nya mana, tinggal taruh di situ, nanti otomatis orang yang scan barcode langsung masuk ke form pendaftaran kita. Silakan pakai lengkap. http://www. Ya, kasih aja alamat apa kayak bebas, tulis aja. Iya, boleh, pondokkelapa.com misalkan, dah nggak apa-apa. Nah, prinsipnya kita, alamatnya kita yang tentukan. Itu adalah URL dari Google Form kita. Nah, kalau ditanya, barcode itu URL bisa dibuat sendiri atau Google Form, sesuai Google Form. Barcode-nya dari Canva. URL-nya dari Google Form. Ya, seperti itu. Tinggal copy paste aja, ikutin dengan instruksi. Nah, untuk yang ini tidak perlu dibuat kodenya, cukup ya. Nah, sekarang kita coba dari sini, kita sudah mencoba elemen, foto, teks, kemudian latar, kemudian unggahan. Kita udah nyoba semua nih. Kita download lagi, Mbak. Silakan, Mbak, di-download. Di bagian download-nya, Mbak. Download unggahan. Enggak, ini udah cukup. Ini udah cukup. Langsung yang download. Oh. Download, maksudnya download hasil karyanya. Oke, kita ambil yang itu, ya, PNG. Unduh. Oke. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa sih enggak PDF aja? Ya, kadang-kadang kita perlu PDF, kadang-kadang kita perlu PNG. Ya, PDF itu kalau kita mau nanti upload karya-karya kita, mohon maaf. Kalau PDF itu biasanya untuk urusan cetak. Sedangkan PNG itu untuk urusan kalau kita mau upload karya-karya kita ke sosial media. Seperti kita mau upload ke Facebook, kita mau upload Instagram, kita mau upload ke Twitter, atau mau upload ke WA Story, itu kita berarti harus download-nya bentuknya PNG. Nah, sedangkan kalau kita mau cetak, kalau mau untuk urusan percetakan, kita download-nya PDF. Seperti itu. Udah di-download ya, Mbak? Oke, silakan dibuka dulu hasil karyanya. Tutup aja tuh layarnya, nggak apa-apa. Bunda Nurul, boleh kalau ada pertanyaan sambil berjalan? Oke. Oke, teman-teman, itu yang ada ayam rumahnya siapa? Yang ada ayam dimatiin dulu. Kok sampai sini. Kalau di sebelah kiri saya ada anak saya yang lagi makan. Jadi kalau dia bersuara nanti pasti kedengaran. Adik nggak bersuara ya? Oke. Oke, teman-teman, tadi itu adalah contoh yang paling mudah. Ya, kalau ada beberapa tadi, kayaknya Pak Juri dan macam-macam yang bagus, nggak apa-apa. Berarti nanti kita akan latihan lagi ya, teman-teman. Yang sudah bagus, nanti akan kita tingkatkan. Yang belum bagus, nanti kita akan belajar. Dan minta tolong,
hari ini, Mas Ari ya, hari ini adalah kita baru mengawali. Setelah ini nanti teman-teman sekali lagi akan kita share seluruh pendukung daripada konten hari ini, daripada materi hari ini. Dan harus dipraktekkan, karena ini adalah bagian dari 32 JPL sertifikat yang akan kita terima. Ya, Mas Ari, nanti Mas Ari berkenan mulai kapan bisa di-add di grup, Mas? Gimana? Halo, nggak Mas kedengeran, Bun? Ari, Mohon Mas maaf. Ari. Ya, Mas Ari bisa dengar? Bisa. Oke. Kan kita punya grup nih, Mas, peserta hari ini. Nah, agar nanti tidak kesulitan, Mas Ari mulai kapan bisa saya add di grup? Untuk bisa ngobrol sama teman-teman. Oh, boleh. Bisa, Mas? Boleh. Bisa langsung, bisa. Oke ya. Jadi setelah kelas ini selesai, Mas Ari kita akan add di grup. Dan teman-teman nanti silakan bertanya dan gunakan grup itu sebagai grup kita bersama. Kita jaga bersama, konten yang nggak penting-penting nggak usah di-share, konten yang membingungkan teman-temannya nggak usah di-share. Kalau misalnya Bu Nina Karawang ada pertanyaan, Bu Helni bisa menjawab, Bu Helni jawab. Kalau Bu Yuyun bertanya, kemudian Bu Eni Hartiani bisa menjawab, silakan jawab. Itu namanya kebersamaan. Tidak ada yang lebih pinter daripada teman-teman yang lain untuk kali ini. Yang ada adalah saling menguatkan. Setuju ya teman-teman ya? Jadi mulai dari kelas ini nanti akan berakhir, kita akan intensifkan grup WA. Saya akan buka, akhirnya tidak dikunci. Kemudian silahkan kemudian teman-teman berkomunikasi. Anggap bahwa kita ini adalah satu tim yang solid. Jika satunya nanti tidak selesai, dia tidak akan bisa mendapatkan sertifikat 32 JPL loh. Jadi harus dibantu. Nah, yang sudah dibantu jangan nyebelin, jangan menggemaskan. Nggak mau baca, atasnya tanya terus berkali-kali. Yang ditanya itu japri ke saya, Bu Nurul, saya gemes, tapi kalau saya tidak menjawab, saya ingin menjawab. Nah, tolong kita jangan begitu, deh. Jangan banyak-banyaklah orang yang menggemaskan begitu. Kita saling mendukung. Kalau kita bisa belajar literasi kita bagus, kita baca di atasnya. Kalau scrollnya terlalu panjang, boleh kita sampaikan di grup. Mohon maaf, scroll saya tertinggal. Boleh tidak informasi ini di-share kembali? Nah, nanti yang orang lain nge-share kembali. Begitu kira-kira ya. Jadi, ini apa ya? Sudah dijawab. Apa ya? Pokoknya menggemaskan deh. Untung kita virtual, nggak ketemu langsung. Gitu ya, teman-teman. Mas Ari, ini sudah jam 15.11 loh. Nggak kerasa. Jadi teman-teman harus kita akhiri kelas virtual ini. Materi yang pertama sudah selesai dan kita akan kembali ke aktivitas kita semua. Tapi tolong usahakan nanti sore ini sudah sore ya, nanti malam kita sempatkan untuk membuat yang benar. Karena ada kaitannya Mas Arya antara Canva ini, poster. Kalau misalnya kita besok membuat Google Form, besok kita membuat apa Mas Arya? Ya. Kita besok membuat Google Form? Google Form. Oke. Nah, besok membuat Google Form artinya nanti bisa di-linkkan poster yang tadi ada barcode-nya, itu besok kita buat Google Form-nya. Nanti kita jodohkan, biar tidak kemana-mana. Jadi kita jodohkan bagaimana membuat posternya, bagaimana membuat Google Form-nya kita satukan. Gitu ya teman-teman ya, tapi pelan-pelan. Nah, untuk besok, agar kita tidak, apa ya, tolong siapkan formulir pendaftaran yang ada di lembaga teman-teman, atau sudah dalam bentuk soft file. Tinggal besok, jika diperlukan, copy paste gitu aja. Oke? Oke ya? Oke, Mas Ari, sebelum kita akhiri, Mas Ari mau bicara sedikit kepada teman-teman? Iya. Oke, baik. Sebelumnya saya ada titipan dari sponsor. Nanti kita harus mengerjakan tugas-tugas ini semua, dan tugas-tugasnya itu harus diposting di sosial media. Dalam rangka kita akan mendapatkan, masing-masing peserta akan mendapatkan domain dan hosting gratis. Jadi pastikan sosial medianya juga aktif, dan nanti akan ada berapa kriteria nih, mau harus ini, nanti tolong diikutin saja.
Nah, tapi gambarnya adalah tugas-tugas kita. Nah, di handout yang sudah diberikan itu udah ada penugasan. Sebetulnya udah ada penugasan. Ada satu tugas, tapi bisa saja nanti kita buat tugas yang lain yang lebih menantang. Soalnya itu tugasnya kayaknya tadi masih kurang mantap gitu ya. Tapi paling tidak saya tadinya mau memberikan 5 materi. Nah, di materi itu nanti pelan-pelan bisa kita garap sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan. Tutorialnya sudah ada di situ, tinggal diikuti saja. Kalau tidak bisa, ada yang nggak bisa begitu, ada kesulitan, nanti boleh di grup disampaikan. Kalau rasanya susah nulis, panjangan nulis, itu bisa pakai voice note aja. Kalau saya sih biasanya begitu. Kalau misalkan rasanya bingung ya nulisnya gimana, pakai voice note aja. Maunya gini, nanti saya coba cerna. Kira-kira nanti bisa kita jawab. Syukur-syukur saya bisa jawab dengan tuntunan pakai video. Jadi teman-teman bisa mengikuti dengan mudah. Seperti itu. Materi besok tentang membuat form online menggunakan Google Form. Dan yang satu lagi adalah kita akan membuat tes online menggunakan Google Form juga. Jadi kalau anak-anak kecil itu kan, kalau di tes itu kan, kalau pakai tes online biar seru ya. Kalau misalnya kita cuma pakai tulisan, mungkin ya kalau sudah bisa baca gitu. Tapi kalau misalkan itu, kita bisa aplikasikan online tesnya bisa buat anak-anak ataupun orang tuanya nanti. Gitu. Nah, mudah-mudahan materi yang tadi, mudah-mudahan bermanfaat sebagai basic. Nah, mudah-mudahan nanti banyak praktek, nanti akan muncul banyak masalah, silakan nanti dikonsultasikan di grup. Mohon maaf kalau sinyalnya bermasalah dan kondisi saya masih masih sering batuk gitu, jadi baru 2 hari ini. Mudah-mudahan besok kita lebih prima lagi. Seperti itu, Bun. Ya, amin. Makanya sekarang ketemu Mama, nanti sore pasti sehat. Ya, soalnya kita akan berondong dengan berbagai pertanyaan. Dan nggak sabar kalau dijawab lama-lama kayak begini. Jadi saya yakin Mas Ari nanti akan sembuh. Oke, teman-teman ya, kita akan akhiri kelas ini. Sebelum saya akhiri betul-betul, saya ingatkan lagi Mas Ari bahwa kelas kita yang sekarang adalah sesi 1 atau seri 1. Kita akan punya kelas 1 lagi di tanggal 25 seri 2. Jika teman-teman, ini saya sampaikan ya, kemarin kan lewat tulisan, sekarang lewat ngobrol langsung. Jika teman-teman mengikuti 2 kelas tersebut, maka teman-teman otomatis akan mendapatkan hosting dan domain gratis seharga 500.000. Itu 200 MB ya Mas, 200 mega. Kalau kita 200 mega. Oke, luar biasa sponsornya. Kemarin dikasih 100 mega, kita minta 200 mega, ternyata dikasih. Aduh, thank you ya Mas Ari. Tetapi agar terdata dengan mudah, maka pendaftarannya harus sekarang. Jadi sebelum nanti kita bertanya macam-macam, saya akan list teman-teman yang akan mengikuti di kelas seri 2. Kalau teman-teman hanya mengikuti di kelas seri 1 saja, tidak dapat domain dan hosting gratis ya. Tidak dapat domain dan hosting gratis. Hanya dapat ilmu yang sekarang saja dan sertifikat dan macam-macam. Seperti yang ada di flyer. Tapi kalau teman-teman meneruskan ke sesi kedua, maka teman-teman otomatis selain sekolahnya mempunyai website dengan domain-domain macam-macam tersendiri, teman-teman dapatnya itu gratis. Jadi nggak usah beli domain sama hostingnya, nggak usah beli. Teman-teman hanya membayar 100.000 saja untuk pelatihannya. Jadi kalau kita hitung pelatihannya 3 hari ya Mas Ari ya? 3 hari juga? Yang website? 3 hari. Oke, 3 hari itu berarti kalau misalnya 100.000 dibagi 3, 1 harinya 35.000. Nah, gitu. Nanti dapatnya apa? Sertifikatnya sama, sertifikat 32 JPL. Jadi sertifikat 32 JPL itu adalah tantangan bagi kita. Kita nggak dapat sertifikat buta, tapi kita berusaha. Apapun itu hasilnya, itu urusan kedua. Oke ya? Oke teman-teman, sudah cukup banyak yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi setelah ini, nanti saya akan langsung list. Kita akan tunggu sampai jam berapa Mas Ari? Sampai jam 5 ya? Sampai jam 5 aja ya? Sampai jam 5 atau jam berapa Mas Ari? Boleh. Ngelisnya ya. Setelah ngelis selesai, baru kemudian kita akan share materi-materi dan lain-lain. Jadi biar satu-satu ya, nggak bingung. Oke teman-teman, dari Bekasi, Jawa Barat, yang mallnya sudah dibuka, saya dengan Mas Ari mengucapkan selamat sore. Kita ketemu lagi besok ya. Makasih ya semuanya. Mas Ari sehat ya, makasih banyak.
Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dita. Selamat sore. Waalaikumsalam, terima kasih. Ayo.